Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan shalom. Kami dari kelompok 2 dari Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2021 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudulkan Kekuasaan, Wewenang, dan Kepemimpinan. Berikut ini adalah nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama Nur Azizah, yang kedua Dewi Puspita Asri, yang ketiga Mursinah, yang keempat Nadifa Aulia Altif, yang kelima Akhilah, yang keenam Andi Tenri, yang ketujuh Alvida Fernanda, kedelapan Siti Nur Fatimah, yang kesembilan Ruhani, dan yang terakhir adalah Arigi Amir. Baik, dari hasil kerja kelompok kami, materi pertama yaitu mengenai pendahuluan yang mana berisikan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan masalah. Namun, untuk mengefisiensikan waktu yang ada, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, kepemimpinan, wewenang, dan kekuasaan. Dalam ilmu sosiologi, kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, di mana pemimpin selalu ada dalam berbagai kelompok, baik kelompok besar seperti pemerintahan maupun kelompok kecil seperti kelompok RT sampai kelompok ibu-ibu arisan. Dari kelompok individu, dipilih salah satu yang mempunyai kelebihan di antara individu-individu lain. Dari hasil kesepakatan bersama, maka muncullah seseorang yang menjadi pemimpin dan disebut sebagai pemimpin. Kepemimpinan adalah perilaku seorang individu ketika ia mengarahkan aktivitas sebuah kelompok menuju suatu tujuan bersama. Dari kepemimpinan tersebut muncullah kekuasaan. Seorang pemimpin mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengarahkan anggota-anggotanya. Selain itu, pemimpin juga mempunyai wewenang untuk mengarahkan atau memerintahkan anggota-anggotanya. Maka dari itu, kepemimpinan tidak akan pernah lepas dari kekuasaan dan wewenang untuk mengatur anggotanya dan mengarahkan anggota-anggotanya. Dari hasil kerja kelompok kami ingin menjelaskan bagaimana hakikat kepemimpinan, kekuasaan, dan wewenang yang sebenarnya, karena masih banyak orang yang menjadi pemimpin namun menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya dalam memimpin sebuah kelompok. Sekian. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan membacakan rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian kekuasaan dan bagaimana cara mempertahankannya? Yang kedua, apa definisi dari wewenang dan bagaimana bentuk-bentuk dari wewenang? Yang ketiga, apa pengertian dari kepemimpinan? Yang keempat, apa isu yang sedang berkembang terkait kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan? Dan yang terakhir, bagaimana solusi terkait isu tersebut? Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tujuan masalah dari materi kita. Tujuan masalah 1 yaitu memenuhi tugas kuliah pengantar sosiologi. 2. Memberikan gambaran mengenai kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. 3. Sebagai arahan kepada mahasiswa agar pengetahuan ini dapat bermanfaat dalam bermasyarakat. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang kekuasaan atau power. Kekuasaan adalah kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi individu atau kelompok lain agar mereka mau mengikuti keinginan dari yang memegang kuasa. Dalam hal ini, kekuasaan mencangkup kemampuan untuk memerintah dan juga memberi keputusan-keputusan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tindakan-tindakan individu atau kelompok yang berada di bawah kekuasaannya. Bentuk kekuasaan dibagi menjadi 3. Yang pertama tipe kasta, yaitu garis pemisah tegas dan kaku. Yang kedua tipe oligarki, yaitu garis pemisah tegas dan tidak kaku. Yang ketiga tipe demokratis, yaitu garis pemisah tidak tegas dan tidak kaku. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mempertahankan kekuasaan dengan jalan menghilangkan peraturan-peraturan lama, terutama dalam bidang politik yang merugikan para penguasa. Dengan mengadakan 3 sistem kepercayaan ini diharapkan dapat memperkuat kekuasaan dengan menguasai bidang-bidang kehidupan tertentu. 3 sistem kepercayaan itu adalah, yang pertama adalah melalui agama dan ideologi, yang kedua adalah melaksanakan administrasi dan birokrasi yang baik, dan yang ketiga adalah mengadakan solidaritas horizontal dan vertikal. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membawakan materi tentang wewenang.
Wewenang atau authority adalah kekuasaan yang pada seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan pengakuan masyarakat. Bentuk-bentuk wewenang. Pertama, wewenang karismatis, tradisional, dan rasional atau legal. Perbedaan antara wewenang karismatis, tradisional, dan rasional adalah dikemukakan oleh Max Weber. Perbedaan tersebut didasarkan pada hubungan antara tindakan dengan dasar hukum yang berlaku. Kedua, wewenang resmi dan tidak resmi. Seringkali wewenang yang berlaku dalam kelompok-kelompok kecil disebut wewenang tidak resmi karena secara spontan dan situasional dan didasarkan pada faktor-faktor yang saling mengenal. Wewenang demikian tidak diterapkan secara sistematis. Wewenang resmi sifatnya sistematis, diperhitungkan, dan rasional. Biasanya wewenang tersebut dapat dijumpai pada kelompok-kelompok besar yang memerlukan aturan-aturan tata tertib yang tegas dan bersifat tetap. Ketiga, wewenang pribadi dan teritorial. Perbedaan antara wewenang pribadi dengan teritorial sebenarnya timbul dari sifat dan dasar kelompok-kelompok sosial tertentu. Kelompok-kelompok tersebut mungkin timbul karena faktor ikatan darah, atau mungkin juga karena faktor ikatan tempat tinggal, atau karena gabungan kedua faktor tersebut. Keempat, wewenang terbatas dan menyeluruh. Wewenang tersebut adalah wewenang tidak mencakup semua sektor atau bidang kehidupan, tetapi hanya terbatas pada salah satu sektor atau bidang saja. Sedangkan wewenang tidak terbatas, suatu wewenang yang menyeluruh dan tidak dibatasi oleh bidang-bidang kehidupan tertentu. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari moderator. Perkenalkan, nama saya Andit Danri Dahliani. Saya akan melanjutkan materi kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang dalam memotivasi, mengkoordinasikan, dan mempengaruhi individu atau kelompok untuk melaksanakan peran dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Bentuk-bentuk kepemimpinan ada dua, yaitu formal leadership dan informal leadership. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kali ini saya akan membahas tentang isu terkait kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. Topiknya adalah pandemi COVID-19 dan munculnya ruang-ruang korupsi baru. Pandemi COVID-19 telah menjadi topik pembahasan serius masyarakat dunia karena meliputi asal-usul virus corona. COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi oleh World Health Organization pada 12 Maret 2020 yang di dalamnya tersebut peristiwa wabah yang terjadi pada skala besar dan kategori penyakit menular dan mempunyai garis infeksi berkelanjutan. Atas pernyataan yang dikeluarkan oleh WHO terkait virus tersebut, pemerintah Indonesia meresponnya melalui Perpres nomor 59 tahun 2020 atas perubahan Perpres nomor 11 tahun 2015 tentang penempatan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Dengan langkah tersebut, pemerintah menyimpan barang kebutuhan tersebut yang berupa makanan untuk dikeluarkan ketika kebijakan lockdown skala kecil yaitu PPKM dan PSBB di Indonesia dijalankan. Mengingat dilakukan pembatasan aktivitas, maka pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat dengan bantuan sosial atau bansos. Kejadian yang belakangan ini sedang ramai terjadi yaitu tentang isu bansos yang dikorupsi oleh mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara yang menghebohkan kita semua terkait dana yang dikorupsinya. Menurut Indonesia Corruption Watch, korupsi yang memakan kerugian negara sampai dengan 5 triliun tersebut telah membuat keadaan politik menjadi panas. Oleh hal tersebut, terjadi akibat konsekuensi dari minimnya transparansi serta lemahnya penegakan hukum di suatu negara. Oleh karena itu, korupsi bukanlah hal asing bagi kita. Fenomena korupsi telah masuk ke berbagai tempat serta tidak mengenal perbedaan jenis, ras, etnis, suku, dan agama maupun golongan termasuk pada saat pandemi sekarang ini. Dengan begitu, pandemi COVID-19 telah melahirkan banyaknya persoalan yang muncul dari persoalan kesehatan yang minim anggaran dan perilaku korupsi yang terus-menerus merugikan negara. Sekian, saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai pemateri selanjutnya. Saya akan membahas mengenai solusi tentang isu yang diangkat. Pertama, project planning. Mengenai bagaimana kebijakan respon atas pandemi dilakukan, disusun, direncanakan, dan diputuskan. Dalam hal ini, peran parlemen sangat dikurangi karena lembaga eksekutif didorong untuk mengambil keputusan yang dibutuhkan untuk segera menangani pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, ongoing project. Ketika proyek-proyek penanganan COVID-19 dilakukan, peran-peran pengawasan menjadi lebih banyak. Misalnya pengawasan dari Ombudsman, LKPP, KPPU, pers atau media, masyarakat sipil, aparat penegak hukum, dan aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Kesimpulan, dari makalah ini dapat kita simpulkan bahwa ilmu sosiologi, kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dan sangat penting dalam kehidupan kelompok sosial dan masyarakat. Kekuasaan adalah kemungkinan bahwa seorang aktor harus memenuhi keinginan dalam hubungan sosial yang ada, bahkan dengan kekuasaan atau tanpa mengabaikan dasar yang menjadi dasar kemungkinan. Wewenang adalah hak resmi yang sah untuk memerintah orang lain bertindak dan memaksakan pelaksanaannya. Dengan otoritas seseorang dapat memengaruhi kegiatan atau perilaku individu dan kelompok. Kepemimpinan adalah pengaruh interpersonal yang dilakukan dan diarahkan melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun perbuatan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.